Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Pemerintahan Desa, pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas tentang desa adat. Sebelum kita bahas tentang apa itu desa adat, saya membagi pertemuan ini ke dalam 3 slide. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu asas rekognisi subsidiaritas dan local self-government, dan akan saya kaitkan dengan desa adat. Lalu yang kedua, kita akan bicara tentang siapa itu masyarakat adat. Dan yang ketiga, kita akan bicara bagaimana Undang-Undang Nomor 6 2014 ini relasinya dengan desa adat. Baiklah, mari kita mulai pertemuan pertama kita pada tema desa adat, membahas asas rekognisi subsidiaritas. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil amandemen di era reformasi. Sesungguhnya, jika kita melihat isi daripada teks pasal ini, adalah mencoba untuk mengembalikan apa yang sudah diinginkan oleh Founding Fathers pada sidang BPUPKI dulu. Pidato yang disampaikan oleh Supomo, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, semua menekankan bahwa keaslian Indonesia yang terletak pada desa-desanya itu harus dihidupkan kembali, dan namun dengan menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Nah, hal ini coba kembali dihidupkan di era reformasi dan dimasukkan ke dalam dasar hukum negara Indonesia. Artinya, negara Indonesia memiliki komitmen untuk menghidupkan kembali desa adat sebagai bentuk kompensasi desa sudah sejak lama dieksploitasi, ya, baik itu oleh penjajahan atau maupun oleh rezim yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini so far dikatakan sebagai undang-undang yang paling ideal mengejawantahkan apa yang diharapkan pada pasal 18B ayat 2, yaitu menyebutkan secara eksplisit desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain. Bila kita melihat definisi desa pada undang-undang sebelumnya, itu tidak ditulis demikian. Desa adat ditulisnya atau. Jadi sebuah pilihan, tidak diakui secara eksplisit. Nah, untuk kali ini, pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 2014 secara eksplisit menyebutkan desa dan desa adat. Lalu di situ juga dikatakan bahwa desa diakui bukan hanya sebagai komunitas dan wilayahnya saja, tidak diakui sebagai sebuah komunitas yang tinggal pada suatu wilayah saja, namun juga desa diakui oleh negara segala bentuk hasil prakarsa masyarakat, hak asal usul, ataupun hak tradisionalnya. Ya, jadi pasal ini sangat penting sekali dalam menekankan, atau pasal ini sebenarnya mengejawantahkan apa yang diharapkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah gambaran dari asas rekognisi. Mengapa asas rekognisi yang dipilih? Lalu apa itu asas rekognisi? Mari kita bahas. Asas ini lahir dari konteks multikulturalisme, dan itu merupakan teori sosiologi. Beberapa akademisi menolak penggunaan asas rekognisi ini karena dianggap tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan yang akan dibahas di dalam Undang-Undang Desa itu adalah mengenai tentang pengelolaan pemerintahan di desa. Namun kemudian beberapa akademisi yang pro terhadap asas rekognisi ini melihat bahwa meskipun dia berasal dari teori multikulturalisme, masih memiliki relevansinya dengan konteks asas penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi. Apa sih relevansinya? Relevansinya adalah pada perjuangan untuk mendapatkan pengakuan identitas dan keadilan.
Anda bisa membacanya pada buku Eko Toro, bagaimana formulasi kebijakan Undang-Undang Desa. Dalam teori desentralisasi, kita mengenal beberapa tipe tentang desentralisasi. Ada desentralisasi residual, material, formil. Nah, salah satunya adalah desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris ini digunakan di Indonesia di beberapa daerah, yaitu Nanggo Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Papua. Desentralisasi asimetris lahir tidak jauh berbeda dengan rekognisi. Jadi berkaitan dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan identitas dan keadilan. Nah, kita kembali bicara tentang desa. Mengapa asas rekognisi? Kita bisa ambil apa yang dikatakan oleh Janes dalam buku Ekostoro, bahwa pada titik dasar rekognisi terletak pada jantung kontestasi ganda. Ini adalah apa ya? Klaim redistribusi material dan tuntutan akan kerugian masa silam yang harus diakui dan ditebus. Jadi rekognisi itu kalau kita pakai bahasa Inggris, to recognize adalah untuk mengakui, untuk mengenali. Ternyata asas rekognisi itu tidak hanya berhenti pada pengakuan identitas saja. Kita kaitkan dengan pernyataan dari Nancy Faeser bahwa rekognisi itu adalah perjuangan untuk mencapai keadilan. Keadilan di sini menurut Faeser yang dimaksud adalah keadilan budaya dan sosial ekonomi. Maka rekognisi itu tidak hanya soal pengakuan identitas kultural saja, namun harus disertai dengan upaya redistribusi sosial ekonomi. Nah, ini yang dikatakan oleh Janes bahwa rekognisi itu ada kaitannya dengan klaim redistribusi material dan tuntutan akan kerugian masa silam yang harus diakui dan ditebus. Berikut adalah pengertian rekognisi yang sesungguhnya bisa Anda baca pada buku Eko Toro. Eko Toro kemudian menambahkan lebih lanjut penjelasan mengenai apa sih relevansinya asas rekognisi ini terhadap desa di Indonesia dan mengapa itu harus ada pada Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian menjadi dasar daripada pengelolaan desa di Indonesia dan juga desa adat di Indonesia. Ada 5 poin yang disampaikan oleh Eko Toro. Yang pertama adalah desa itu masyarakat hukum adat itu adalah entitas yang berbeda dengan daerah. Yang kedua, entitas tersebut sudah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir. Dan entitas tersebut sudah memiliki struktur pemerintahannya sendiri, sudah memiliki hukumnya sendiri, kemudian mampu mengelola hidupnya sendiri, gitu. Jadi seharusnya ada rasa penghormatan terhadap ya bisa dikatakan bahwa negara Indonesia itu dibentuk dari bangsa-bangsa itu atau desa-desa itu. Ketiga, desa merupakan bagian dari keragaman. Jadi Indonesia itu dari zaman dahulu kala memang tidak bisa diseragamkan. Dan kalau misalnya desa itu kemudian diseragamkan, dipertahankan untuk diseragamkan, sebenarnya ya melanggar daripada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. 4. Dalam lintasan sejarah yang panjang, desa secara struktural menjadi arena eksploitasi. Nah, ini kaitannya terhadap klaim ya yang harus ditebus oleh negara karena selama hidupnya seperti saya sudah jelaskan pada pertemuan pertama bahwa desa itu selalu dijadikan objek dan bukan subjek dari pembangunan dan selalu dipolitisasi baik oleh penguasa di era penjajahan sampai dengan era kemerdekaan masuk ke era Orde Baru bahkan masih ada sampai di era reformasi ini.
Kelima, konstitusi memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau desa adat. Seperti itu. Maka kesimpulannya, dengan diberlakukannya asas rekognisi, maka ada dua hal yang akan menjadi konsekuensi dalam penataan pemerintahan di desa. Pertama adalah desa diberikan pilihan untuk tetap menjadi desa seperti pada era sebelumnya, atau desa bisa tetap mempertahankan dan menghidupkan kembali hak asal-usulnya dan menjadi sebagai desa adat. Kemudian yang kedua, bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari anggaran negara maupun anggaran daerah. Jadi kalau dulu dana desa itu yang mengelola adalah kabupaten ataupun kementerian-kementerian, lalu turun ke desa dalam bentuk proyek pembangunan, kali ini dana tersebut langsung turun dan dikelola sendiri oleh masyarakat desa. Jadi ada dua poin kesimpulan. Kemudian, nah, ketika itu terjadi, maka sesungguhnya Undang-Undang Nomor 6 ini telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran atau hybrid antara masyarakat yang berpemerintahan dengan pemerintahan lokal atau local self-government. Saya mau meralat, kalau kemarin saya bilang local state government, ternyata itu salah, saya salah menulis, yang betul adalah local self-government. Jadi hybrid itu adalah gabungan dari self-governing community, ya, self-governing community ini jadi di satu sisi desa itu sudah memiliki susunan pemerintahannya sendiri, norma, hukum, adat sendiri. Namun kemudian karena kita telah berkomitmen untuk mendirikan sebuah negara, maka desa juga memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atau fungsi-fungsi negara. Ya, jadi negara juga hadir di desa dalam bentuk pemerintahan lokal self-government. Jadi tidak dalam bentuk dekonsentrasi seperti di era Orde Baru atau sentralisasi seperti di era Orde Baru, namun asas penyelenggaraannya tetap desentralisasi. Seperti itu. Ya, maka oleh konsultor dikatakan bahwa yang terjadi di desa itu bukanlah pseudo government setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, melainkan adalah bentuk organisasi hybrid, yaitu campuran antara self-governing community yang sudah ada sejak dulu, asal-usulnya desa adat itu sendiri, namun kemudian kini ditambahkan dengan local self-government. Asas rekognisi juga terdapat asas subsidiaritas. Subsidiaritas ini adalah ya peneguhan kembali bagaimana organisasi yang kuat dan besar itu harus memberikan bantuan kepada organisasi yang lebih kecil dalam rangka pemenuhan aspirasi secara mandiri. Artinya pemerintahan yang levelnya lebih tinggi dibandingkan pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk membimbing, mengarahkan, mempersiapkan agar desa kemudian dapat menjalankan otonominya. Jadi, subsidiaritas itu tidak sama dengan intervensi. Ya, jadi ini harus digarisbawahi bahwa subsidiaritas itu tidak sama dengan intervensi. Ini adalah model hubungan subsidiaritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang saya ambil sumbernya adalah Budiman Sujatmiko. Jadi, karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, jadi jangankan otonomi di desa, otonomi di daerah pun
dilakukan tidak secara ideal atau tidak secara murni desentralisasinya, namun ada batasan-batasannya, yaitu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kalau untuk otonomi daerah. Sedangkan untuk otonomi desa, batasannya ada apa? Yaitu ada daerah, ada provinsi yang akan kemudian melakukan pembimbingan, pengawasan, pembinaan terhadap desa. Namun tidak untuk intervensi ya. Apa yang dimaksud dengan intervensi? Contohnya desa memutuskan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adatnya. Nah, daerah tidak bisa mengintervensi itu. Yang bisa dilakukan oleh daerah adalah memfasilitasi hal tersebut dengan membuatkan perda sesuai dengan aspirasi desa tersebut. Ya, kurang lebih demikian. Nah, jika Anda lihat model hubungan subsidiaritas ini, Anda bisa melihat bahwa provinsi dan nasional itu memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan terhadap desa, terutama dalam hal penyiapan kapabilitas sumber daya manusia, baik dari sisi pemerintahannya maupun pengetahuan bagi masyarakatnya. Ya, kalau misalnya kalau Anda datang ke desa, pasti Anda akan bertemu dengan pendamping desa yang tugasnya adalah bagaimana memastikan desa untuk mampu membuat, karena desa dituntut untuk membuat dokumentasi, arsip, kemudian perencanaan secara tertulis, penganggaran secara tertulis. Nah, pendamping desa ini kurang lebih membantu desa untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut. Dan subsidiaritas, kalau Anda lihat di pasal 3 memang banyak ya asas pengaturan desa itu, namun sesungguhnya ruhnya adalah pada dua asas tersebut. Nah, asas rekognisi itu terlihat jelas pada pasal 2 dan pasal 1, dan subsidiaritas, makna dari subsidiaritas menurut Eko Sutoro ada 3. Yang pertama adalah konsekuensi daripada subsidiaritas ya. Yang pertama adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Maksudnya adalah ya itu hanya berlaku untuk desa itu saja, penggunaan kewenangan desanya. Kemudian yang kedua, negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Dan yang terakhir, pemerintah tidak melakukan intervensi dari atas terhadap kewenangan desa, hanya melakukan dukungan dan fasilitasi. Seperti itu. Dengan demikian, cara pandang kita terhadap desa itu harus berubah, karena desa saat ini berbeda dengan desa ya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Kalau kita bandingkan, saya hanya membandingkan undang-undang yang terakhir ya dengan Undang-Undang Nomor 6. Kalau kita bandingkan, Undang-Undang Nomor 32 itu berasaskan desentralisasi residualitas, sedangkan desa baru berasaskan rekognisi subsidiaritas. Kemudian jika di Undang-Undang 32, desa itu organisasinya adalah dalam bentuk local state government, maka pada Undang-Undang Nomor 6, organisasi pemerintahannya berbentuk self-governing community dan local self-government atau kita sebut sebagai hybrid. Bagaimana hubungan pusat dan daerahnya? Hubungan pusat dan daerah di Undang-Undang 32 adalah kabupaten memiliki kewenangan yang sangat besar. Ya, saya pernah mengatakan ini ada terjadinya resentralisasi. Namun, kalau di era Undang-Undang 79 oleh pusat, tapi di 32 ini oleh daerah, kabupaten. Sehingga mudah sekali desa itu menjadi alat politik daripada kepala daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 6, kabupaten, provinsi maupun nasional tidak memiliki kewenangan yang besar, hanya terbatas saja pada tugas pembantuan dan ya tadi subsidiaritas itu.
hanya membimbing, mengawasi, dan melakukan penyuluhan. Lanjut, kalau dulu delivery kewenangan dan programnya ya desa itu hanya sebagai objek, maka sekarang sebagai mandat gitu ya, diberikan mandat, bukan lagi sebagai target, tapi mandat, yang memegang mandat. Sedangkan kalau dia bersifat target atau objek, maka desa hanyalah sebagai lokasi proyek. Jadi ya seperti saya bilang bahwa jalan rusak, misalnya sekolah rusak, tapi desa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang bisa berbuat itu adalah daerah, provinsi, maupun pusat yang memegang dananya, yang memegang secara sosial ekonomi yang mampunya adalah tiga pemerintahan tersebut. Ya, kalau misalnya tiba-tiba yang dibangun masjid gitu karena yang dapat bantuannya masjid tidak sesuai dengan kebutuhan desa ya wayahna gitu karena memang desa diperlakukan sebagai target atau objek. Kepentingannya pun ya kepentingan daripada pemerintah yang memiliki programnya. Sedangkan kalau Undang-Undang Nomor 6, saya itu sebagai subjek, mandat, karena dia yang melaksanakan mandatnya. Sehingga untuk di tahun Undang-Undang Nomor 6 itu Village Driven Development. Jadi perkembangan yang bergantung pada desanya, bukan community driven development. Jadi kalau zaman dulu itu community driven development di mana yang dikejar itu bukan desa, tapi komunitas-komunitas yang ada di desa, misalnya petani, peternak. Nah, kalau sekarang secara holistik bahwa yang kemajuan itu karena desa sebagai subjek, maka kemajuan itu ya harus saling harus utuh gitu. Tidak bicara tentang petaninya saja, peternaknya saja, tidak bicara tentang ibu hamilnya saja, gitu. Tapi semuanya yang ada di desa. Oke, itulah cara pandang yang baru terhadap desa saat ini. Dari slide ini sampai dengan terakhir Anda akan menyaksikan dampak dari dampak dari pelaksanaan atau diberlakukannya asas rekognisi subsidiaritas. Anda bisa baca sendiri mulai dari pasal-pasalnya. Ini adalah ya konsekuensi dari diberlakukannya rekognisi dan subsidiaritas. Terima kasih.